Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mengapa firman Allah itu berkuasa? Ya saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus dicobai, saya bacakan ya dari Matius 4, mengatakan demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ini pada waktu Tuhan Yesus hidup itu, Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Jadi dia sudah mempelajari, menghafalkan Alkitab yang Perjanjian Lama, ya, khususnya hukum-hukum. Dia sudah baca, sudah khatam. Dan pada waktu dicobai oleh iblis pun dijawabnya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini diambil dari Ulangan, ya, dari Ulangan pasal 8 ayat 3. Ya. Tapi sebenarnya supaya tahu ayat ini mengapa berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Tuhan. Ini diambil dari Ulangan pasal 8. Pada waktu orang-orang Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, dikatakan demikian. Segenap perintah, ini Musa yang berkata kepada mereka, ya, "Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kau lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu." Jadi mereka itu supaya rendah hati, ya, merendah, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Nah, saudara, ya, untuk mengetahui mereka tetap setia berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Ini mana pada waktu itu mereka belum kenal, ya, yang tidak kau kenal oleh juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa, nah ini saudara, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, tadi Tuhan Yesus mengutip dari ini, ya, disuruh membuat roti cobaannya. Nah, saudara, yang pertama kita renungkan di situ, ya, pada waktu orang lapar dicobainya makanan, ya. Jadi saudara, dalam hidup kita pada waktu ada cobaan dalam kita kalau tahu firman Tuhan, kita dapat menjawab dengan firman Tuhan. Kalau pada waktu kita bekerja ada cobaan supaya kita tidak jujur, menggunakan uang kantor, menggunakan uang yang harusnya digunakan untuk A, digunakan untuk B, atau wah, digunakan sekian untuk kamulah yang sedikit, begitu, ya.
Nah, ini cobaan untuk melakukan tidak jujur. Nah, Pak, kalau dia ingat sama firman Tuhan, ya tahu, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tidak pernah tidur. Wah, kita tahu ya, jadi diberitahu bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Maka orang-orang akan setia mempelajari firman Tuhan, tahu akan Tuhan, takut akan Tuhan dalam perbuatannya. Jadi dia akan dibimbing kepada jalan yang benar. Ya, pada waktu seorang yang khawatir, seorang yang takut, pada waktu entah apakah kalau anak-anak di rumah sendirian, atau pada waktu lampu gelap, atau kita juga orang dewasa pada waktu kita di perjalanan atau di siapa tahu ada kejadian-kejadian yang membuat kita takut. Nah, kita ingat ya bahwa kita tidak takut bahaya karena Tuhan beserta kita. Nah, itu dari Mazmur 23 ya. Nah, saudara, kalau kita tahu firman Tuhan, kita dapat mengutip firman Tuhan. Firman Tuhan ini dikatakan bahwa untuk kehidupan kita. Jadi harus kita lakukan dengan setia ya. Bahkan Musa memperingatkan orang-orang dalam perjalanan ini supaya kamu merendahkan diri ya, takut akan Tuhan, tahu akan firman Tuhan, bahwa manusia itu bukan hidup dari yang selalu kita dambakan supaya ada makanan. Kadang-kadang ya karena mencuri makanan, saudara, kalau ceritanya itu Les itu ya, cerita Les Miserables itu seorang lapar, keluarganya dia mencuri roti. Ya hanya mencuri roti satu saja, saudara, kena penjara, selalu dikejar-kejar orang, hidupnya sampai tuanya masih ada yang selalu mengejar dia ya, ingin menjatuhkan dia. Saudara-saudara, memang hidup ini penuh dengan cobaan. Nah, pada waktu kita dicobai, kita tahu bahwa kita hidup dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, Tuhan Yesus saja juga menggunakan firman Tuhan dan iblis juga takut. Ya, iblisnya akhirnya tidak berani karena dijawabnya semua dengan firman Tuhan. Dia juga mengutip firman Tuhan loh pada waktu mencobai. Ya. Namun kalau kita tahu yang benar, kadang-kadang firman Tuhan ada yang menyelewengkan, kita tahu bahwa firman itu diselewengkan. Sehingga kita tetap pada pengetahuan, pengertian, ya hikmat yang kita sudah peroleh dari dekatnya hidup kita dengan Tuhan, pengalaman kita bersama Tuhan. Sehingga kita tidak mudah digoyangkan, tidak mudah diselewengkan oleh kehidupan, oleh orang-orang di dunia ini, oleh bujukan-bujukan yang menggiurkan tetapi menjatuhkan. Jadi saudara-saudara, mari kita tetap setia untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya. Kalau bisa sudah mempelajari, kita menghafalkan beberapa bagian dari kitab suci supaya dapat kita gunakan pada waktu kita menghadapi cobaan, pada waktu kita menghadapi kehidupan yang sulit ini. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan, ada firman-Mu yang menjamin bahwa supaya kami hidup terhindar dari cobaan-cobaan yang jahat, supaya kami dapat hidup mengikuti Engkau, setia padamu, supaya kami tetap merendahkan diri dan percaya akan Tuhan yang melindungi kami. Tuhan, tolonglah supaya setiap orang yang suka merenungkan firman-Mu ini, mereka juga mau menghafalkan ayat-ayat dari Taurat-Mu, dari firman-Mu, supaya kami dapat memakainya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, semua ini juga untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup supaya berkenan kepada Tuhan ya.
Coba dihafalkan beberapa ayat-ayat supaya bisa kita gunakan untuk kehidupan kita. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.